puang untuk emanda tumitu parentami tak dapat talo akan nalino langkah tuangki ketai okan dika mi pandangi kamasukanan ni uang sulok lalangki adekan puang tontong sabara lan mintu katuangki foto bandangi dika limangki kadang aluni kisani puang umpoga kameloan si dulu parentami ketuaan lan bamba suruga mainan tontong salah konan dan sore ketika meongli langan mati olo malah bini ranungki mama semi buang oleh dikan unturu batelente mi puang untoroi tuinan padan di mi puang sabana lan mintu katuangki foto bandangi dika limangki Shalom kepada kita semua. Salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus menyambut kita semua hari ini. Dari hubungan kita karena COVID-19 dan rupa-rupa bencana, bintangnya di timur telah nampak oleh kaum Majus.
Yesus Juru Selamat kita telah datang membawa keselamatan bagi kita yang percaya kepadanya. Kasih, iman, dan pengharapan kita kembali dipulihkan kokoh untuk menapaki tiap langkah kehidupan yang Tuhan beri. Penebus kita perkataannya penuh kuasa, memegang kita bangkit berdiri dan menyembah Dia dengan nyanyian Mari Kita Puji dari PKJ 17 ayat 1 dan 2. Kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Besertamu juga. Silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya, agung dan bersemarak pekerjaannya. dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat.
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Dengar dan hayati perintah mengasihi. Injil Yohanes 15 ayat 12 berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Amin. Dikala suka di
Mari dengan rasa sesal dan malu mengaku dosa di hadapan Tuhan dan dalam kesungguhan serta rendah hati memohon anugerah pengampunannya. Saudara-saudara, kita telah jauh berjalan menikmati kehidupan ini. Semakin jauh perjalanan, kita menyadari semakin besarnya kemurahan, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Namun, kita juga selayaknya mengakui bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara dan sikap hidup, bahkan perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pasti kecewa terhadap kita. Mari kita membuka diri di hadapan-Nya, menyatakan penyesalan dan mohon ampun kepada Tuhan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku datang miskin dan penat, menanggung hutangku berat di depan mata Yesus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Amin. Jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan diambil dari Mazmur 111 ayat 1 dan 2. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Sambil membawa persembahan, kita bernyanyi dari NKB 134 ayat 1 sampai 4. Kau curahkan pada umat
Mari kita membawa persembahan ini di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya untuk kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan dan berkati jugalah mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Yesus Tuhan, pengampunan dosa kami berdoa. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Kitab Ulangan 18 ayat 9 sampai 22. Ulangan 18 ayat 9 sampai 22. Pembacaan yang berikutnya dari pertama Korintus 8. Pertama Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Dan pembacaan Injil dari Injil Markus 1 ayat 21 sampai dengan 28. Kita berdoa. Hanya kepadamu, ya Tuhan, kami menyatakan sembah dan menaikkan syukur, karena hanya oleh anugerah-Mu lah kami dapat menjalani dan menikmati kehidupan ini. Hanya oleh anugerah-Mu lah kami dilayakkan untuk menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Baik kami yang ada di gedung gereja maupun jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini, firman-Mu akan disampaikan. Kami sudah siapkan bagian firman Tuhan untuk kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-22. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu
dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu, demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka belum juga ia mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan itu, karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Markus 1 ayat 21 sampai 28. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Satu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kure semangat Puang. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita luar biasa. Hari ini saya merasa muda karena dalam pelayanan saya didampingi oleh orang-orang muda, oleh gadis-gadis dan para pemuda. Kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan, yang bahan utamanya ada pada Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28. Dan kita ada dalam sorotan tema yang mengatakan perkataannya penuh kuasa. Perkataannya penuh kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat. Setiap perkataan itu sesungguhnya memiliki kuasa. Saya tidak memaksa kita untuk sepakat. Tapi saya mau mengatakan, setiap perkataan itu memiliki kuasa. Mengapa? Karena dia berdampak pada diri seseorang dan pada sebuah keadaan. Kita buktikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pernah marah, pernah kecewa, pernah tersinggung, pernah menangis karena mendengarkan kata-kata seseorang? Pernah? Saya pernah. Bapak, Ibu, saudara-saudara pernah? Pernah.
pernah bahagia, semangat, sukacita, tertawa karena mendengarkan kata-kata seseorang? Pernah? Saya pernah. Yang saya mau katakan, itulah bukti bahwa perkataan itu punya kuasa. Mengapa? Karena dia bisa memengaruhi seseorang dan keadaan. Bisa merubah perasaan sedih menjadi sukacita. Sebaliknya, bisa merubah keadaan yang sukacita menjadi sedih. Karenanya Amsal 12 ayat 18 katakan begini, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Itu kata-kata itu seperti, kekuatannya itu ternyata seperti pedang yang menikam. Kita bisa bayangkan bagaimana rasanya ditikam? Tetapi lidah orang bijak bisa mendatangkan kesembuhan. Kuasa perkataan itu bisa memberikan kesembuhan. Lalu juga Amsal 16 ayat 24 katakan begini, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Itu yang saya katakan bahwa kata-kata itu mengandung kuasa, karena dia bisa memengaruhi, bisa menjadi obat untuk kesembuhan, tapi bisa juga membuat orang menjadi terpuruk, sakit. Apalagi perkataan Yesus yang adalah Tuhan, pasti kuasanya menakjubkan. Sedangkan perkataan manusia bisa menyenangkan, bisa merubah. Apalagi perkataan Yesus yang adalah Tuhan, pasti menakjubkan. Mari lihat bagaimana Markus mencatat peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Kapernaum. Kapernaum itu daerah di tepi Galilea. Galilea ini saat itu sentral dari pelayanan Yesus. Jadi Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Kapernaum di tepi daerah atau Danau Galilea. Dan dikatakan saat itu Sabat mulai. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan dia mengajar. Masuk di rumah ibadat, Yesus mengajar dalam rumah ibadat. Dan selanjutnya dikatakan ketika Yesus mengajar dan orang yang mendengarkan pengajarannya itu, orang yang mendengarkan perkataannya itu, apa yang terjadi dengan orang yang mendengarkan perkataan Yesus? Dicatat di situ bahwa orang-orang yang mendengarkan perkataan, orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, mereka menjadi takjub. Kita tahu apa itu takjub? Takjub, heran, dengan sangat luar biasa. Mengapa mereka takjub? Mengapa orang-orang menjadi takjub? Sebab Yesus berkata-kata dalam pengajarannya itu dengan menggunakan otoritasnya, dengan menggunakan kuasanya. Karena yang berkata-kata itu Yesus adalah Tuhan, sudah pasti setiap perkataannya itu mengandung kuasa. Dia berkata-kata dengan otoritasnya, tidak sama dengan ahli-ahli Taurat. Kalau Yesus mengajarkan, dia selalu berkata, aku berkata kepadamu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi dia berkata-kata dengan menggunakan otoritasnya. Berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang cuma mengutip pengajaran. Katanya ada dalam firman Tuhan seperti ini, katanya terjadi seperti ini. Pada saat itu orang-orang mengalami seperti ini. Ahli-ahli Taurat cuma mengutip dan menceritakan kisah. Tapi kalau Yesus, dia berkata dalam otoritasnya. Akan berbeda Bapak Ibu kalau kita mendengarkan perkataan orang itu yang lahir dari pengalamannya. Bukan begitu? Pasti akan berbeda.
Kalau kita mendengar orang katakan begini, saya betul-betul mengalami, saya sudah merasakan itu. Saya mengalami, saya merasakan itu. Pasti kita akan penasaran, apa obatnya itu? Tapi kalau saya mengatakan, katanya Pak Salce itu bagus, oh baru katanya, oh baru katanya, kan berbeda. Dan Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi ternyata perkataannya yang mengandung kuasa itu terbukti. Karena pada saat itu dikatakan ada orang yang saat itu sedang mengalami kerasukan setan. Apa yang Yesus lakukan? Ia mengusir roh jahat itu. Diam, keluar kau dari orang itu. Yesus hanya katakan seperti itu. Diam, keluar dari orang itu. Kuasa Allah itu, kuasa Yesus, kuasa Tuhan itu sangat menakjubkan. Perkataannya itu sangat menakjubkan. Kalau kita sedang dalam beban, sedang dalam pergumulan, mari dengarkan perkataan Yesus, itu menakjubkan. Lihat, kuasa roh jahat itu tidak sulit bagi Yesus katakan, diam, keluar. Terbukti perkataannya, terbukti kuasanya untuk mengeluarkan roh jahat. Ini menyaksikan bahwa kuasa roh jahat atau kuasa iblis itu kecil dibanding dengan kuasa Yesus. Dengan perkataan Yesus saja, kuasa iblis takluk. Dia keluar dari orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat. Lalu, mari kita lihat apa kemudian yang dilakukan oleh orang-orang yang takjub mendengarkan perkataan Yesus yang mengandung kuasa itu. Kita lihat apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang mendengarkan dengan takjub perkataan Yesus yang mengandung kuasa itu. Orang-orang itu tidak hanya takjub, tetapi mereka serius merenungkan perkataan Yesus itu. Dari mana kita tahu bahwa mereka serius? Dikatakan mereka memperbincangkan ajaran baru itu. Ajaran apa itu yang mengandung kuasa? Mereka sekali lagi tidak hanya sekedar takjub, tapi serius mendengarkan perkataan Yesus. Mereka merenungkan itu, mereka memperbincangkan itu. Dan setelah mereka merenungkan itu, ada semangat dalam diri mereka. Semangat yang mengubahkan hati mereka, yang mengubahkan kehidupan mereka. Jadi tidak hanya mendengar dan takjub, tapi merenungkan, dan itu nyata. Apa yang selanjutnya mereka lakukan setelah mereka merenungkan? Mereka pergi ke seluruh Galilea untuk menyampaikan ajaran itu. Jadi tidak hanya takjub, tapi renungkan itu dan kemudian sebarkan kepada semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, apa pesan firman Tuhan kepada kita semua saat ini? Apa pesan firman Tuhan? Firman Tuhan, Alkitab ini berisi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan Tuhan atau sama dengan perkataan Tuhan. Setiap perkataan Tuhan itu mengandung kuasa. Tadi Paulus katakan dalam 1 Korintus, firman Tuhan itu bisa mengubahkan setiap orang untuk bagaimana dia beriman secara benar. Firman Tuhan itu dapat mengubahkan setiap orang untuk memiliki pengetahuan yang benar. Firman Tuhan itu punya kuasa untuk memberikan hikmat kepada setiap orang. Setiap orang percaya yang hidup di dalam Tuhan, yang kata pemazmur mengatakan gemar, suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kuasa dari perkataan firman Tuhan yang direnungkan siang dan malam itu mengalir dalam kehidupannya.
Dan pasti setiap perkataannya itu mengandung kuasa. Pasti setiap perkataan orang itu mengandung kuasa yang menyenangkan dan memulihkan sesamanya. Firman Tuhan juga katakan, yang keluar dari mulut kita itu, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya itu adalah keluar dari perbendaharaan hati kita. Jadi kalau perbendaharaan hati kita, perbendaharaan kehidupan kita ini dipenuhi dengan perkataan Tuhan yang mengandung kuasa, maka itu akan keluar dari perkataan-perkataan setiap orang yang juga mengandung kuasa untuk memulihkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat, seharusnya ini pesan firman Tuhan kepada kita semua tanpa terkecuali. Seharusnya ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar sebatas takjub, tetapi bagaimana perkataan Tuhan itu tinggal, direnungkan, dihidupi dalam kehidupan ini. Biasa kita takjub, hebat, luar biasa, luar biasa. Tapi cuma sebatas takjub, lewat begitu saja, tidak kita hidupi, tidak tinggal di dalam diri kita. Apalagi saat ini, di masa pandemi, selama masa pandemi, kita memulai pelayanan firman Tuhan, ibadah lewat online. Di mana-mana kita bisa berjumpa dengan banyak hamba-hamba Tuhan di berbagai channel dengan model atau metode atau teknik menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah yang berbeda-beda. Ya, pasti kalau pulang ini kita buka lagi yang lain. Bukan cuma Bapak Ibu, saya juga suka buka yang lain. Ya, melihat itu. Seharusnya firman Tuhan yang kita terima itu betul-betul memperkaya kehidupan kita. Bagaimana kita mau diperkaya firman Tuhan? Yang biasanya seharusnya firman Tuhan yang kita dengar dari berbagai channel lewat online, itu seharusnya kita renungkan, kita perbincangkan. Yang kita perbincangkan itu adalah firman Tuhan. Jangan yang kita perbincangkan dan perbandingkan itu adalah hamba Tuhan. Ini kan yang banyak kali terjadi. Kita dengar sana sini, bukan firman-Nya yang kita perbincangkan dan renungkan, hamba Tuhan-Nya yang kita perbincangkan dan perbandingkan. Bagaimana firman Tuhan mau mengisi dan menghidupi kehidupan kita, atau kita menghidupi firman Tuhan kalau ternyata bukan firman-Nya yang kita percakapkan, bukan firman-Nya yang kita renungkan, tapi hamba-hamba Tuhan-Nya yang kita percakapkan dan kita perbandingkan. Kalau kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, serius merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mengubah hati dan hidup setiap orang, sehingga selalu memiliki semangat dan juga memberi semangat bagi orang lain untuk sama-sama kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berita Injil, apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini. Kita yang menghidupi firman Tuhan ini, yang siang malam mendengarkan firman Tuhan, seharusnya setiap perkataan kita itu mengandung kuasa untuk memulihkan. Tidak hanya perkataan, tapi tindakan nyata. Di WA grup juga banyak ya. Kita kan pasti WA grup kita itu banyak sekali. Bukan cuma satu WA warga jemaat, tapi dari kerukunan lah, dari teman-teman angkatan, ya, dari WA grup itu juga banyak. Banyak sekali jari-jari yang dengan setia share firman Tuhan, share renungan firman Tuhan, itu baik. Tapi sebenarnya sebelum kita men-share itu, kita dulu yang renungkan itu, kita dulu yang menghidupi itu. Supaya ketika kita men-share itu, kalau kita hidupi itu juga akan menghidupi orang lain yang menerimanya. Artinya share kata itu nyata lewat tindakan, sama dengan Yesus, perkataannya itu nyata lewat tindakannya.
Hanya orang yang setia menerima pengajaran Yesus. Hanya orang yang gemar untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hanya orang yang sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Di setiap perkataan ada kuasa dari Allah. Amin. Di setiap perkataan kita akan ada kuasa dari Allah untuk membangun dan untuk memulihkan. Saat ini setiap kita diutus dalam situasi sulit untuk memberitakan Injil atau kabar sukacita. Sekali lagi, tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata. Sehingga sesama kita yang terpuruk dalam berbagai bentuk bencana yang sedang dialami itu pulih dan memiliki semangat. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh untuk merefleksikan secara pribadi kebenaran firman Tuhan ini. Perkataannya penuh kuasa. Perkataan Tuhan, perkataan Yesus yang adalah Tuhan penuh dengan kuasa. Kita akan mengalami kuasa yang menakjubkan itu ketika perkataannya itu kita renungkan siang dan malam dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan kita yang mengalami kuasa Tuhan yang menakjubkan dalam firman Tuhan, kita akan memiliki semangat dorongan untuk juga menyampaikan perkataan yang memulihkan bagi sesama kita. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Terpuji Engkau ya Allah yang Maha Besar, Bapa yang setia penuh rahmat. Hanya oleh kemurahan-Mu lah kami dilayakkan untuk menerima perkataan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Hamba-Mu sangat terbatas dalam memahami firman Tuhan dan menyampaikannya. Tapi Roh Kudus akan menyempurnakan sehingga perkataan firman Tuhan itu yang mengandung kuasa mengubahkan kehidupan kami semua, memulihkan kami, membaharui kehidupan kami untuk kami menjalani kehidupan ini berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus menteraikan firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami, untuk tidak berlalu begitu saja. Di saat ini hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkatilah ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam usaha atau kerja yang dilakukan. Sebab daripada-Mu lah sumber segala harapan. Dalam mencari nafkah, ada beberapa keluarga yang harus terpisah jauh. Dimanapun mereka berada dalam melaksanakan tanggung jawab atau pekerjaan. Kami percaya Tuhan ada bagi mereka, melindungi mereka setiap saat, dan memberkati dalam setiap karya atau kerja yang dilakukan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang masih terus berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Punya-Mu lah semuanya Tuhan. Karenanya dalam kasih-Mu berkenanlah untuk memberkati perjuangan mereka, membukakan jalan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga saatnya nanti boleh bekerja. Dan terlebih karuniakanlah iman yang teguh untuk memiliki ketekunan dan kesabaran dalam perjuangan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan buat anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan. Berikan pertumbuhan yang baik. Karuniakanlah hari depan yang penuh dengan harapan. Orang tua kami yang telah lanjut usia atau berada di masa tua,
Tetap berikan semangat dan sukacita untuk menjalani kehidupan, menghayati bahwa masa tua adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk dinikmati, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah persekutuan. Ya Allah, Bapa dalam sorga, di saat ini kami satukan hati dan iman, mendoakan jemaat Tuhan yang sedang berada dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Ada yang terbaring di rumah, ada yang terbaring di rumah sakit. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan untuk memberkati segala upaya yang ditempuh, sehingga memberikan kesembuhan. Karuniakan iman yang teguh, supaya di tengah-tengah kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit, mereka tidak kehilangan sukacita, karena meyakini bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan sangat mengasihi, dan Tuhan pasti menyembuhkan. Ya Allah Bapa dalam sorga, mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam duka cita. Ada beberapa anggota keluarga atau anggota jemaat Tuhan di Jemaat Keramat yang Tuhan telah panggil, dan karena itu mendatangkan duka bagi keluarga, duka jemaat. Tetap berikan penguatan dan penghiburan supaya tidak larut dalam duka cita tapi punya pengharapan dalam Tuhan. Hidup ini tidak lepas dari berbagai tantangan atau pergumulan. Jika ada jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi terpuruk karena beban yang begitu berat atas pergumulan yang dihadapi, kami percaya tangan Tuhan menopang, dan karena itu kuatkan iman, sehingga tetap berserah penuh kepada Tuhan, meyakini waktu Tuhan akan tiba untuk memberikan kelepasan, kemenangan, kelegaan, diberikan jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, walaupun hidup ini syarat dengan tantangan, kami menyaksikan Tuhan sangat baik. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Berkat Tuhan selalu nyata dan kami alami. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan karena itu kami mau bersyukur untuk segala perbuatan baik berkat Tuhan yang kami alami. Secara khusus kami mau bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun kelahiran, berhari ulang tahun pernikahan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup, yang bertambah anggota keluarga lewat kelahiran, dan bentuk-bentuk sukacita lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu, Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, di saat ini kami pun mendoakan bagi situasi yang sedang kami hadapi di tengah-tengah mewabahnya pandemi COVID-19, bencana yang terjadi di mana-mana. Dalam iman, kami berkata bahwa di balik semua itu ada maksud Tuhan untuk menempah kami menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan ini. Karenanya tetap berikan kami semangat Tuhan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi saat ini. Bahkan karena wabah COVID-19, ada beberapa anggota jemaat yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah, bahkan melalui perawatan di rumah sakit. Tetap berikan semangat Tuhan untuk meyakini bahwa Tuhan ada bagi mereka. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan buat hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Majelis dalam jemaat-Mu di Jemaat Keramat di sini, pengurus OIG, beri kami hikmat Tuhan untuk menata pelayanan dengan baik, supaya pelayanan boleh dilangsungkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kalau Tuhan berkenan, akan dilaksanakan rapat kerja majelis. Tuhan memberkati sehingga rapat kerja dalam
bahas program pelayanan di 2021 ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berikan hikmat bagi hamba-hamba Tuhan dan pengurus OIG, sehingga kami boleh mengadakan rapat kerja, dan apa yang kami bicarakan, apa yang kami putuskan itu berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan dalam pelaksanaan di tahun 2021. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan kami semua pada pekan mendatang kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syafaat kami sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Amsal 12 ayat 5 dan 6. Rancangan orang benar adalah adil. Tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Amin. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai sorgawi, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Sidang jemaat, pergilah, pegang dan lakukanlah perintah-perintahnya, serta jalani hidup di bawah naungannya. Syukur kepada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 31 Januari 2021. Yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 7 Februari 2021 pukul 9.30 dalam bahasa Toraja.
Diharap warga jemaat yang hadir di gereja supaya memakai busana baju Toraja. Kemudian yang kedua, ibadah Rabu Abu tanggal 17 Februari 2021 pukul 4 sore. Harap warga jemaat juga memperhatikannya. Yang ketiga, protokol kesehatan 3M dan sebaiknya kita selain memakai masker juga memakai face shield. Kemudian rapat kerja majelis akan dilaksanakan pada hari ini pukul 1 siang sesudah ibadah jam 9.30 secara virtual melalui Zoom. Yang terakhir ada niat nikah. Jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah, maka akan diteguhkan dalam nikah kudus Saudara Fernandes Lolong dengan Saudari Alian Mursala Tiufin pada hari Minggu 14 Februari 2021 pukul 9.30 bertempat di Gereja Toraja Jemaat Kramat. Demikian warta jemaat hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian syukur dari Papudian 67 ayat 1 dan kehadiran kita semua. Terima kasih kepada Ibu Pendeta dan semua yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Apa nih?
suci firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, salah satu amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Waalaikumsalam. gerakan muslim yang Uma, Rara pulang. Uma nggak ada ya kak? Kenapa, Ra? Kok mukanya bete gitu? Nonton TV aja deh. Nonton TV. Wah, pemburu harta karun. Rara juga mau. Iya, mati lampu. Bete. Gimana caranya aku hibur Rara ya? Wah, aha! Peta. Wah. Pertama, kamu harus membuang Wow. lalu kamu akan melewati sungai lava. Nah, sekarang kamu sampai di sarang makhluk yang paling mengerikan. Hap. Iya. Dan kamu harus menyelesaikan rintangan terakhir.